usaha yang sangat keras telah melewati ujian di Laut Petir Naga Hijau. Hingga akhirnya ia pun dipertemukan dengan sosok naga yang besar. Sampai sekarang, meskipun Lindong telah bertemu dengan banyak binatang iblis yang kuat, apa perbedaan mereka sebagai sepuh dan kroco? Naga hijau, ucap Lindong. Shode di bawah Lindong juga terkejut dengan makhluk besar yang tiba-tiba muncul. Kilatan khusus segera melintas melewati matanya. Dia menjilat mulutnya dan tertawa aneh. Tidak kusangka, aku benar-benar dapat melihat naga hijau yang memiliki darah naga ortodoks di tempat ini. Ini benar-benar nostalgia. Sudut mulut Lindong tanpa sadar berkedut setelah mendengar kata-kata ini. Orang ini mungkinkah ia dulu benar-benar pernah memakan naga di masa lalu? Iblis surgawi Martin ini sebenarnya bahkan berani bertarung melawan suku naga yang berdiri di puncak dunia binatang iblis. Lindong menyeka keringat dingin. Tampaknya dunia binatang iblis ini cukup rumit. Binatang iblis itu sangat berbakat. Mereka memiliki bakat luar biasa sejak mereka menjadi tulang dan memiliki terlalu banyak kelebihan jika dibandingkan dengan manusia. Beberapa manusia mungkin tidak akan bisa dibandingkan dengan binatang iblis yang baru saja lahir. Bahkan jika mereka berlatih sampai mati. Tawa lembut tiba-tiba muncul di atas laut listrik ini, sementara Lindong menyeka keringat dinginnya dan berkata, "Haha, tidak disangka aku benar-benar bisa melihat seseorang dari suku iblis Martin surgawi di sini." Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mendengar tawa. Matanya mengikuti suara itu dan melihat ke atas. Setelah itu mereka fokus pada kepala raksasa naga hijau. Ada sosok berpakaian hijau di tempat itu yang duduk dengan tenang. Penampilan sosok hijau itu cukup tampan. Wajahnya juga mengandung senyum hangat yang membuatnya tampak cukup halus. Jika tangannya memiliki kipas lipat tambah di dalamnya, dia pasti akan tampak seperti seorang sarjana. Kurang itu sama dengan naga hijau ini. Itu hanya sosok yang tersisa, tidak perlu kaget. Ucap Shode sambil mengangkat kepalanya, menatap sosok itu dan berbicara kepada Lindong. Yang muncul seolah-olah dia telah bertemu musuh besar dan dia pun berkata lagi, "Jika tebakanku benar, seluruh alam ini seharusnya diciptakan olehnya. Dia seharusnya adalah kepala aula naga hijau ini." Sosok berpakaian hijau itu tertawa dan beras berkata, "Haha, namaku Kingzi. Kebanyakan orang memanggilku Raja Naga Hijau." Mata Lindong membeku dan berkata di dalam hati, "Raja Naga Hijau, Kingzi? Tampaknya orang ini memang penguasa aula naga hijau ini dan juga salah satu orang yang bertanggung jawab atas aliansi Tianggang." Raja Naga Hijau Kingzi menundukkan kepalanya menatap Lindong dan berkata sambil tersenyum, "Akhirnya ada seorang di sini setelah bertahun-tahun. Sebelum kalian, ada banyak orang yang mencoba menerobos. Namun, semua tulang mereka akhirnya terkubur di laut listrik ini." Lindong pun segera menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk sambil berkata, "Lindong, dari generasi muda, menyapa Raja Naga Hijau. Tidak peduli apa situasinya, tidak salah untuk menjadi sedikit lebih sopan ketika berhadapan dengan iblis tua semacam ini yang ada pada zaman kuno. Bahkan jika itu hanya bayangan yang tersisa." Sementara Lindong berbicara dengan sopan dengannya, Shode di samping meringkuk mulutnya dengan tidak sabar sebelum akhirnya berkata, Tidak perlu membuang waktu. Bukankah kamu datang ke tempat ini karena warisan aula naga hijau? Karena bayangan sisa orang ini telah muncul, ini berarti kamu telah lulus ujian naga hijau. Dia harus segera menyerahkan warisan itu kepadamu sekarang." Lindong memutar matanya. Jelas dia tidak bisa berkata-kata karena cara Shode yang begitu lugas. Haha, dia benar. Siapapun yang lulus ujian naga hijau memang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan warisan aula naga hijauku, ucap Kingzi yang tersenyum di hadapan Shode dengan lugas. Setelah itu, tatapannya berhenti pada Lindong. Saat itu, Lindong sepertinya merasakan bahwa tubuhnya telah terbuka tanpa menahan diri di bawah mata yang memindai itu. Dengan terkejut, Lindong berkata, "Dia memindaiku." Lindong jelas tidak dapat menghentikan pemindaian ini yang berada pada level yang sama sekali berbeda. Namun, tepat ketika dia merasa tidak berdaya, jimat batu misterius, simbol leluhur gelap, dan informasi alam semesta kuno di tubuhnya benar-benar bergetar pada saat ini. Semacam riak menyebar dengan cara seperti kilat, dan wush.
Udara di depan Lindong tiba-tiba meledak. Tubuh Kingzi yang duduk di atas naga hijau juga sedikit gemetar. Airnya yang tenang seperti matanya akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Sudah kecil pun tertawa aneh dan berkata, anak kecil ini mungkin terlihat biasa saja. Tapi bukan berarti kau bisa mengintipnya sesuka hatimu dalam keadaan ini. Tapi mungkin jika ini adalah tubuh aslimu, bisa saja kau melakukannya. Kejutan di mata Kingzi berlangsung sesaat sebelum benar-benar menghilang saat dia tertawa pelan dan berkata, sepertinya aku salah menilai dia. Tidak terduga bahwa harta seperti itu benar-benar tersembunyi di dalam tubuhnya. Xiaode lalu melambaikan cakarnya dan menekan. Baiklah, mari kita hentikan omong kosong itu. Serahkan saja warisannya. Kingzi tersenyum dengan cara yang halus. Dia segera mengangguk dan berkata, karena kamu bisa datang ke tempat ini, kamu memang bisa mendapatkan warisan Aula Naga Hijau. Namun, kamu memiliki dua pilihan. Oh, Lindong sedikit mulai saat ini mengangkat matanya. Kingzi tersenyum dengan cara yang menunjukkan bahwa ada makna yang lebih dalam. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan dua lampu hijau keluar dari lengan bajunya sebelum menggantung di langit dan ia pun berkata, jika orang biasa telah tiba di sini, dia tidak akan memiliki pilihan kedua. Namun, kamu tampaknya sedikit berbeda. Ini adalah dua seni bela diri terkuat di Aula Naga Hijau. Mereka bisa mencapai tingkat seni bela diri jiwa tingkat tinggi. Jika kamu berhasil mengkultivasikannya, kemungkinan nantinya kau tidak akan menjadi masalah untuk menantang orang lain di semua level. Jelasan itu mengejutkan Lindong dan ia pun berkata, dua seni bela diri jiwa tingkat tinggi. Dia tidak menyangka Kingzi ini begitu murah hati dan mengeluarkan dua seni bela diri jiwa tingkat tinggi. Jika ini ada di dunia luar, kemungkinan besar sekte super itu tidak akan bisa mengendalikan diri dan akhirnya saling berebut. Terus, apa pilihan lainnya? Lindong mengedipkan matanya. Dia tidak secara langsung menerima dua seni bela diri. Sebaliknya, dia bertanya sekali lagi. Kingzi tersenyum menatap Lindong dan menjawab, pilihan lainnya adalah warisan dariku. Kingzi, itu adalah warisan dari Aula Naga Hijau. Ini tidak hanya menyebabkan Lindong tercengang, bahkan Xiaode di sampingnya sedikit terkejut dan berkata, jangan bilang kau bukan anggota Aula Naga Hijau. Kingzi melambaikan tangannya dan tidak memikirkan topik ini. Sebaliknya, dia hanya menatap Lindong dan berkata, aku tidak bisa menjelaskan dengan jelas masalah yang terjadi di zaman kuno kepada kalian berdua. Mana yang akan kamu pilih sekarang? Lindong sedikit mengernyitkan alisnya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan menjawab. Yang terakhir secara alami mengacu pada warisan darinya Kingzi. Meskipun Lindong tidak mengetahui identitas pasti dari Kingzi ini, orang ini tampaknya sangat kuat. Kingzi menyeringai. Anak kecil yang cerdas. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, baiklah, namun jika kamu gagal memenuhi harapanku, ketika kita bertemu di masa depan, aku akan mengambil kembali semuanya. Lindong baru saja akan mengangguk ketika dia tiba-tiba pulih. Dia berteriak kaget. Kapan kita bertemu di masa depan? Apakah kamu belum mati? Bertemu? Apakah orang di depan ini bukan seorang dari zaman kuno? Pada saat ini, dia kemungkinan sudah mati begitu lama sampai tidak ada yang tersisa darinya. Bagaimana mungkin kita bisa bertemu? Senyum aneh muncul di wajah Kingzi saat dia melihat tatapan terpana dari Lindong dan Xiaode. Dia dengan lembut berkata, siapa yang bilang aku sudah mati? Di atas laut listrik yang luas, awan hitam berguling-guling sementara banyak petir menghujani awan, menutupi langit dan bumi dalam prosesnya. Gemuruh guntur memanjang ke bawah dari langit sampai ke cakrawala. Di suatu tempat di laut listrik, atmosfer tampak membeku sesaat. Dua tatapan penuh keheranan terfokus dengan curiga pada sosok yang duduk di kepala naga hijau. Untuk sesaat, mata mereka tampak agak kabur. Kingzi tidak berbicara lebih jauh. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan tersenyum lembut sambil melihat ke arah Lindong dan Xiaode. Di bawah tatapannya, Lindong akhirnya kembali ke akal sehatnya. Ekspresi rumit ada di wajahnya saat dia menatap Kingzi. Dia kemudian bergumam, bagaimana bisa? Itu tidak mungkin. Kingzi pasti seorang dari zaman kuno. Tidak ada yang tahu berapa lama dia hidup. Faktanya, bahkan tulang belulang praktisi dari garis waktu itu tidak akan tersisa sampai hari ini. Bagaimana mungkin seseorang dari waktu itu masih hidup?
Shode perlahan menjelaskan saat akhirnya sadar. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk hidup begitu lama. Namun, ini adalah cerita yang berbeda bagi para praktisi super yang telah melampaui hidup dan mati. Namun, level seperti itu dianggap sangat langka, bahkan di zaman kuno. Lindong pun langsung bergidik memikirkan ini dan berkata, melampaui hidup dan mati? Gagasan tingkat seperti itu benar-benar asing baginya. Mungkinkah lelaki tua bermata hitam yang dia temui sebelumnya di tablet kuno Grun besar memiliki level seperti itu ketika dia berada di puncaknya? Tampaknya naga hijau gengsi ini memang misterius. Shode lalu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, menurut apa yang diketahui, ada bencana di langit dan bumi pada zaman kuno. Selama periode itu, banyak praktisi elit meninggal. Sebuah bencana, Lindong terkejut. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba teringat visi zaman kuno dari salah satu jenazah di tablet kuno Grun pasir besar. Entitas gelap dan jahat yang tidak diketahui itu, dan bahkan lelaki tua bermata hitam itu yang memiliki simbol leluhur belahap. Simbol kuno belahap sulit untuk dihadapi. Mungkinkah ada hubungan antara kedua peristiwa ini? Kingzi tertawa kecil pada saat ini. Aha, sepertinya ingatan warisan suku iblis Martin surgawi tidak sepenuhnya hancur. Kamu masih ingat bencana kuno ya? Namun, Lindong menemukan bahwa mata individu misterius ini agak serius ketika kata malapetaka disebutkan. Jelas, musibah itu seolah menjadi peristiwa yang tak terlupakan baginya. Saat Lindong memikirkan ini, dia diam-diam gemetar ketakutan. Apakah bencana yang diklaim begitu menakutkan? Sehingga bahkan seorang praktisi luar biasa seperti Kingzi akan sangat takut akan hal itu. Kingzi pun lalu berkata, selama waktu itu, karena keberuntungan murni, aku bisa bertahan. Haha, tentu saja, kekuatanku pada waktu itu tidak dianggap yang terbaik di surga. Hanya saja, aku mendapatkan beberapa keberuntungan setelah itu. Jika tidak, aku khawatir tidak akan semudah itu untuk bertahan hidup melalui bencana itu. Kingzi tertawa dengan jelas. Kemudian, dia kembali dari mengenang masa lalu dan menatap Lindong dan berkata, kamu cukup berambisi untuk menginginkan warisanku. Namun, aku harap kau memiliki bakat yang dibutuhkan untuk melengkapi ambisimu. Mata Lindong sedikit membeku. Tanpa mengatakan apa-apa lagi dan sambil tersenyum, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Kingzi. Setelah melihat ini, Kingzi mengangkat alisnya. Kemudian dia melepaskan telapak tangannya dari jubah hijaunya. Sebuah cahaya hijau berkilau berputar di sekitar jari-jarinya. Kingzi mengarahkan jarinya keluar. Sebelum seberkas cahaya hijau mengalir tanpa batas dan membentuk naga hijau berukuran mini di udara. Sisi badan naga hijau berkilauan. Melalui tampilan kekuatan itu, bahkan Lindong bisa merasakan aura bahaya. Kingzi lalu berkata, warisan yang akan aku berikan kepadamu terkandung di dalamnya. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak? Itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Kingzi berdiri dari kepala naga hijaunya dan melambaikan lengan jubahnya dengan ringan. Segera, naga hijau mini meraung ke arah langit. Saat meraung, awan hitam di langit mulai bergulak dan berguling dengan panik, sementara banyak petir mulai jatuh dari langit berulang kali. Dan dia, seluruh langit dipenuhi petir dan sisik di tubuh naga hijau mini menjadi semakin menyilaukan. Pada saat itu, dengan sapuan ekor naganya, petir di langit meledak. Saat petir meledak, naga hijau berubah menjadi seberkas cahaya hijau, disertai dengan gelombang kejut yang merusak. Itu meledak ke arah Lindong dengan kecepatan yang kilat. Lampu hijau tercetak di pupil mata Lindong. Wajahnya menjadi semakin serius juga. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam sinar lampu hijau. Jika dia terkena itu, bahkan jika dia memiliki keinginan yang kuat untuk hidup, dia akan mati di tempat. Namun pada saat ini, jelas tidak mungkin untuk mundur. Jika dia menginginkan warisan, dia harus mendapatkan pengakuan Kingzi. Rupanya, serangan yang sangat kuat ini adalah ujian dari Kingzi. Pada saat ini, lonjakan kekuatan Yuan, energi mental, dan kekuatan belahap semuanya diaktifkan dan disalurkan dengan panik oleh Lindong ke formasi alam semesta kuno tentang gantiannya. Seketika 5 pilar cahaya berwarna hitam melesat keluar dari tubuh Lindong dan meledak ke arah langit. Awan hitam di langit terkoyak dan petir di dalam awan dihancurkan oleh pilar cahaya. Kingzi memeriksa pilar cahaya yang ditembakkan dari tubuh Lindong dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Energi ini? Apakah ini serangan fusion?
kekuatan Yuan, energi mental, dan satu lagi, kekuatan simbol pelahap. Kekuatan simbol pelahap? Keheranan di mata Kingsley semakin jelas. Pada saat yang sama, kekuatan visinya agak ganas. Dengan sekali pandang, dia dapat mengidentifikasi 3 jenis energi yang terdiri dari kekuatan fusi Lindong. Kingsley bergumam saat matanya menjadi gelap. Aku tidak menyangka simbol kuno pelahap akan berakhir di tanganmu. Apakah orang bermata hitam itu juga mati? Dan kini, menghadapi laga itu, Lindong segera mengeluarkan kekuatan andalannya, yaitu Belantara Besar Memenjara Surgawi. 5 pilar cahaya hitam keabu-abuan melesat ke langit dan menjelma menjadi sosok dewa bertangan 6. Kemudian, jari-jari besar itu berbaris bersama dan membentuk tangan besar berwarna hitam keabu-abuan. Jari Belantara Besar Memenjarakan Surgawi. Ini adalah seni bela diri paling kuat yang bisa digunakan Lindong. Dan saat ini, energi yang memicu seni bela diri ini adalah energinya yang paling kuat, yaitu serangan fisik. Dengan kata lain, ini benar-benar senjata paling kuat yang dimiliki Lindong saat ini. Melihat hal itu, Kingsley pun tersenyum kecil dan berkata, Belantara Besar Memenjara Surgawi, seni bela diri kaisar yang hebat. Bocah ini memang penuh dengan kejutan. Kekuatan Yuan di mata Lindong hampir membeku menjadi zat padat dan menyembul keluar dari matanya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat pertempuran. Kemudian, dia segera maju selangkah dan menyapukan jarinya. Tangan hitam merah keabu-abuan besar di langit kemudian meluncur dengan deras dan benar. Terdengar suara gemuruh terus-menerus di atas laut listrik. Seolah-olah seluruh laut diangkat oleh tangan besar itu. Ketika tabrakan terjadi, tampaknya bahkan dimensi ruang pun bergetar. Gelombang pasang setinggi beberapa ratus kaki yang terdiri dari cairan listrik tersapu. Gelombang besar ini menghantam Lindong dan ganas melemparkan Lindong beberapa ratus meter ke belakang. Untungnya, dia bisa beradaptasi dengan cairan listrik setelah melalui pelatihan setengah bulan. Meskipun Lindong terlempar ke belakang, tatapannya masih terpaku pada ledakan itu. Kemudian dia mendengar suara gertakan ringan. Segera setelah itu, dia menyipitkan matanya dan ekspresi ekstasi meluas ke seluruh wajahnya. Itu karena seni bela diri yang pecah adalah sinar lampu hijau yang tak terbatas. Lindong telah berusaha sekuat tenaga mengerahkan seni bela dirinya yang paling kuat, membuat Lindong kini benar-benar memperoleh kemenangan pamungkas. Pecahnya lampu hijau sangat cepat dan ganas. Dalam hitungan detik, itu benar-benar hancur dan pelangi berwarna hijau samar keluar dari ledakan. Akhirnya, itu melesat ke arah Lindong dari jauh dan menembus tubuhnya. Cahaya hijau menyelimuti tubuh Lindong, namun dia tampaknya tidak mengalami cedera apapun. Pada saat dia dikejutkan oleh pelangi berwarna hijau, dia bisa merasakan bahwa serangkaian informasi tak terbatas dengan panik melonjak ke otaknya. Lindong merentangkan tangannya dan membiarkan lampu hijau menghancurkan malapetaka di tubuhnya. Sementara itu, dia menutup matanya dan terus menerima sejumlah besar informasi yang melonjak ke otaknya. Akhirnya, informasi yang melonjak dengan panik ke dalam otaknya berkumpul dan membentuk 5 kata kuno berwarna hijau tua, yaitu keterampilan naga wujud surga hijau. Kata-kata kuno itu agung dan agung. Tidak jelas, sepertinya ada aura mengesankan yang tak terlukiskan merembes keluar dari kata-kata itu. Dan inilah warisan dari Kingsley. Cahaya hijau mengalir di atas laut listrik. Sesuatu tergantung di depan cahaya hijau. Petir terus turun dari awan gelap di seluruh langit. Namun, kekosongan petir sebenarnya terbentuk 100 kaki di sekitar sosok ini. Adegan itu seolah-olah petir tidak berani mendekatinya. Kingsley meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Matanya terfokus pada sosok di dalam lampu hijau. Senyum hangat dan bergaya muncul di wajahnya. Ada ekspresi senang di dalam senyum itu. Serangan sebelumnya adalah serangan yang bahkan seseorang yang telah mengalami 2 kesengsaraan nirwana tidak dapat menanganinya. Namun, Lindong bisa menerimanya dengan paksa hanya dengan kekuatan 1 Yuan nirwana. Kingsley menghela napas pelan dan bergumam agak emosional. Sudah bertahun-tahun sejak aku melihat simbol kuno pelahap. Xiude memperhatikan Lindong yang terbungkus oleh lampu hijau dari permukaan laut. Namun ia tidak khawatir, sebaliknya ia mengalihkan pandangannya ke Kingsley dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka kamu begitu murah hati." Dengan penglihatan Xiude,
secara alami dapat mengetahui seberapa kuat warisan yang diberikan Kingsley kepada Lindong ini. Kingsley lalu menatap Shode. Ia pun tersenyum tipis dan berkata, "Sepertinya suku iblis Martin Surgawi telah benar-benar terpelihara. Nenek moyangmu itu memang memiliki taktik yang cukup hebat. Dia mampu melestarikan suku selama waktu yang sangat lama ini." Senyum nakal Shode secara bertahap ditarik ketika dia mendengar ini. Sebaliknya, ada beberapa kesungguhan tambahan di dalamnya. Menjadi anggota suku iblis Martin Surgawi, dia secara alami memahami dengan jelas apa yang diwakili oleh leluhur yang disebutkan Kingsley dari mulutnya. Shode ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, setelah tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, "Apa yang terjadi saat itu?" Meskipun Shode memiliki beberapa ingatan yang diwariskan, tapi itu tidak terlalu jelas. Satu-satunya hal yang diketahuinya adalah bahwa para ahli di dunia ini telah benar-benar tersapu oleh bencana pada zaman kuno itu. Jumlah Master Top yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal selama bencana itu. Kingsley melengkungkan bibirnya, mulutnya bergerak, pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu mungkin akan mengetahuinya nanti. Untuk sekarang sih belum waktunya." Shode sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tahu bahwa Kingsley ini tampaknya sangat takut dengan apa yang disebut malapetaka. Penemuan ini menyebabkan Martin kecil yang biasanya tak kenal takut merasa hatinya sedikit menegang. Kekuatan Kingsley ini jelas lebih kuat daripada puncaknya. Namun, bahkan orang seperti itu sangat takut dengan bencana kuno. Shode pun hanya bisa membatin. Seberapa mengerikankah bencana itu? Apakah dunia ini benar-benar memiliki sesuatu yang memiliki kemampuan luar biasa hebat untuk menghancurkan 9 dari 10 ahli dari zaman kuno? Sementara Shode merasa terguncang oleh ini di dalam hatinya, rawan rendah dan dalam tiba-tiba dipancarkan dari lampu hijau. Suara itu dipancarkan dari Lindong, namun ada riak samar dan unik di dalamnya. Mata Shode melihat ke atas. Orang bisa melihat bahwa tubuh Lindong benar-benar bergoyang sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari tubuhnya. Namun, tampaknya ada sesuatu yang hilang dan akhirnya tidak dapat menyelesaikan langkah itu. Kingsley tertawa ketika dia melihat Lindong berulang kali berjuang di lampu hijau dan ia pun berkata, "Jika seseorang ingin menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau ini, aura naga surgawi adalah sesuatu yang harus dimiliki. Kalau tidak mungkin untuk mulai berlatih." Shode mengerutkan kening dan berkata, "Aura naga surgawi? Bukankah itu berarti warisan yang kau berikan padanya tidak berguna? Aura naga langit adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang dengan garis keturunan naga asli. Bukan perkara mudah untuk mendapatkannya." Kingsley pun tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan naga hijau besar di bawah kakinya segera melesat ke depan. Itu berubah menjadi sinar naga cahaya berwarna hijau tua dan bergegas ke depan. Sinar cahaya berwarna hijau tua ini menyentak di udara. Ada riak kuat yang samar menyebar darinya. Shode hanya mengangguk perlahan setelah merasakan riak yang dia kenal. Aura naga surgawi? Astaga! Sinar cahaya naga berwarna hijau tua bergegas melalui langit dan langsung dibebankan ke tubuh Lindong. Seketika, lampu hijau membeku dan benar-benar mulai bergoyang liar di permukaan tubuh Lindong. Rawan rendah yang dipenuhi dengan kepahitan terus-menerus dipancarkan dari dalamnya. Kingsley pun memandang Lindong yang meraung di bawah lampu hijau dan dengan tenang berkata, "Aura naga langit adalah bagian mendasar dari pelatihan suku naga. Tidak mudah bagi tubuh manusia biasa untuk menerimanya. Namun, aku sudah menyediakan semua yang dibutuhkan. Apakah kamu akan dapat menaklukkan aura naga surgawi yang langka ini akan tergantung pada kemampuanmu. Jika kamu bahkan tidak dapat mengatasi rintangan ini, kemungkinan kamu akan mengalami kesulitan untuk menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau ini." Shode tidak banyak berkomentar ketika mendengar ini. Aura naga langit dianggap sebagai harta karun bagi banyak ahli. Jika seseorang dapat memperbaikinya, itu akan sangat membantu dalam memperkuat tubuhnya. Namun demikian, ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh suku naga. Jika manusia yang secara komparatif lebih lemah dari naga ingin menyerapnya, manusia itu harus menanggung resiko yang cukup besar. Namun demikian, Shode memiliki kepercayaan diri yang kuat terhadap Lindong, dan yang terakhir bahkan Lindong mampu menaklukkan simbol kuno belahap. Meskipun aura naga langit ini sangat kuat, agak sulit untuk membuat Lindong gagal. Dan
Sosok yang terbungkus di bawah lampu hijau itu berjuang semakin keras di depan mata Shuri dan Kingzi. Banyak riak liar dan keras juga terus menyebar darinya. Dan duar. Lindong pun mengayunkan tangannya dan menghantamkannya ke depan. Angin yang mengerikan menyambut dan langsung menghancurkan laut listrik di bawah, membentuk banyak lubang besar dalam prosesnya. Namun, setelah pelepasan gila kekuatan liar dan kekerasan ini, rasa sakit pahit dalam suara Lindong juga secara bertahap melemah. Aura naga langit mungkin sangat tidak terkendali dan kejam, tapi Lindong juga bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Setelah mengalami beberapa rasa sakit, dia mulai menunjukkan tanda-tanda mulai terbiasa. Bagaimanapun, Lindong sudah terbiasa dengan rasa sakit itu dalam setengah bulan ini di laut listrik. Saat Lindong secara bertahap terbiasa dengan aura naga langit yang mengaum di dalam tubuhnya, cahaya hijau juga mulai bergoyang liar di permukaannya. Setelah itu benar-benar memancarkan lapisan seperti bersisik di tubuhnya. Kingzi pun tersenyum dan sedikit mengangguk setelah melihat adegan ini. Ia pun berkata, dia secara bertahap membentuk beberapa kulit naga hijau ya. Dan, rawan lain keluar dari Lindong. Namun, tidak ada sedikit pun rasa sakit di dalamnya kali ini. Sebaliknya, itu tampak sangat keras dan jelas. Sosok di dalam lampu hijau bergetar dan bergegas keluar dari lampu hijau yang merembes. Setelah itu Lindong menggantung dengan mantap di udara. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya hijau. Cahaya hijau ini telah berkumpul di luar kulitnya. Tampaknya telah membentuk lapisan kulit khusus. Terlebih lagi, lapisan kulit ini tampak samar-samar membentuk tubuh naga. Lindong menunduk dan mengamati tubuhnya dengan minat. Dia mengepalkan tinjunya dan mampu merasakan energi menakutkan yang melonjak dan bersiul di sekujur tubuhnya. Saat ini dia tidak diragukan lagi, jauh lebih kuat dari dirinya sebelumnya. Sungguh seni bela diri yang kuat, ucapnya. Lindong melebar dan menutup mulutnya. Sebuah kilatan berkedip di matanya. Dari sudut pandang tertentu, keterampilan naga terwujud surga hijau ini mirip dengan transformasi kera iblis yang telah dia latih di masa lalu. Namun, jarak antara keduanya seperti awan dan lumpur. Lindong saat ini baru saja mendapatkan pemahaman kasar tentangnya. Namun kekuatannya sudah berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu. Lapisan membran cahaya hijau di permukaan kulitnya mungkin tampak lemah. Namun, kekuatan pertahanannya kemungkinan bakal lebih kuat daripada tubuh emas nirwananya saat ini. Kingzi menatap Lindong yang tampak bersemangat dan tertawa kecil. Hehe, kau mampu berlatih dan membentuk kulit naga hijau begitu cepat. Bakat yang cukup bagus. Lindong menarik senyum di wajahnya dan membungkuk hormat kepada Kingzi. Terima kasih banyak, tetua. Kingzi melambaikan tangannya dan menghela nafas dengan cara yang menunjukkan ada makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Karena kamu dapat melihat bayanganku yang tersisa ini, kita memiliki beberapa kesamaan. Selain itu, pada akhirnya, bagus untuk ada di sana. Jadilah ahli tambahan di dunia ini. Lindong tertegun sejenak. Jelas, dia tidak mengerti arti di balik kata-kata Kingzi. Kingzi tertawa. Dia tampaknya juga melihat melalui ketidakpastian Lindong dan berkata, kamu akan memahaminya di masa depan. Dengan memiliki simbol kuno pelahap, mungkin kamu tidak akan bisa menyembunyikannya di masa depan, bahkan jika kamu menginginkannya. Baiklah, aku sudah memberimu warisan. Tugas yang diberikan kepada bayanganku yang tersisa ini telah selesai. Mungkin sudah waktunya untuk menghilang dari dunia ini. Suara Kingzi baru saja terdengar ketika Lindong menemukan bahwa tubuh Kingzi secara bertahap mulai berubah ilusi. Dan di situ Kingzi berkata, lautan listrik juga akan menghilang setelah aku menghilang. Ada sungai pil yang akan kutinggalkan di aula naga hijau ini. Anggap saja itu hadiah terakhir yang akan kuberikan padamu. Sosok Kingzi menjadi semakin pucat. Akhirnya, itu benar-benar menghilang di depan mata Lindong. Tawa lembut terakhir perlahan bergema di laut listrik ini setelah hilangnya sosok Kingzi. Lindong, kita akan bertemu lagi di masa depan. Mudah-mudahan kamu tidak akan mengecewakanku saat itu, karena warisanku bukan untuk orang-orang yang tidak berguna. Sosok Kingzi akhirnya menghilang sepenuhnya dari laut listrik. Aura mengesankan yang menyebar di udara melemah secara bertahap juga. Lindong melihat ke tempat sosok Kingzi dan ia pun berkata, meskipun aku masih tidak tahu identitas atau asal Kingzi, tapi tahu
Dia jelas dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Orang itu cukup kuat, saut Xiudi sambil menggunakan cakarnya untuk menggaruk wajahnya yang berbulu. Lindong pun tersenyum. Mampu bertahan dari zaman dahulu hingga sekarang memang merupakan prestasi yang menakutkan. Mungkin Kingzi ini adalah iblis tua yang menakutkan. Namun, orang ini agak murah hati. Keterampilan naga terwujud surga hijau tidak seperti jari belantara besar memenjarakan surgawi yang hebat. Dari perspektif yang berbeda, keterampilan ini bisa dianggap sebagai seni bela diri transformasi tubuh yang sangat mendalam. Jika Lindong bisa menguasainya, seluruh tubuh fisiknya akan menjadi jauh lebih kuat. Pada saat itu, setiap gerakan yang dia lakukan akan menghasilkan kekuatan membunuh yang menghancurkan. Salah satu tinju atau jarinya bahkan akan sebanding dengan seni bela diri. Secara alami, Lindong jelas belum mencapai level itu, bahkan jika dia mengandalkan aura naga surgawi yang diberikan Kingzi kepadanya. Namun, dia sudah bisa merasakan manfaat yang dihasilkan oleh keterampilan naga terwujud surga hijau. Karena hanya dengan kulit naga hijau saja sudah memperkuat tubuh fisiknya secara signifikan. Selanjutnya, Lindong belum sepenuhnya menyerap aura naga surgawi. Saat ini, bahkan jika dia memiliki simbol kuno pelahap, aura naga surgawi akan tetap berada di tubuhnya dan secara bertahap menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya saat kekuatannya menjadi semakin kuat. Dan ketika aura naga surgawi menyatu sempurna dengan Lindong, tubuh fisiknya akan sama kuatnya dengan binatang iblis itu. Lindong sangat gembira dengan hadiah yang dia dapatkan kali ini. Gangguan besar akhirnya terjadi di laut listrik yang tak terbatas. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan awan menggelegar di langit menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang dapat diamati. Setelah melihat apa yang sedang terjadi, Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Astaga, apakah ini semua akan segera menghilang? Seperti yang dikatakan Kingzi, tes naga hijau secara bertahap akan menghilang setelah dia menghilang. Distorsi ruang semakin ganas. Akhirnya itu seperti pecahan kaca yang hancur total dengan suara gertakan. Saat laut listrik runtuh, ruang di sekitarnya menjadi tak berbentuk dan kacau sekali lagi. Dari jauh, sepertinya ruang gelap itu hanya berisi keheningan dan debuan. Dinding dari ruang dimensi itu pun kini hancur seperti kaca pecah. Setelah diledakkan oleh nirwana ki yang tak terbatas, warna kehitaman di sekitarnya menjadi tumpul dengan cepat. Kemudian, sungai sepanjang 1000 kaki, besar dan megah, muncul dengan mempesona di depan mata Lindong. Sungai itu berwarna merah cerah dan air di sungai itu agak kental dan lengket. Di permukaan sungai, ada api merah juga. Itu adalah api nirwana yang terbentuk ketika kekokohan dari nirwana ki telah mencapai level tertentu. Rupanya, sungai ini adalah sungai pil. Dari tampilannya, kualitasnya tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada yang dilihat Lindong di luar. Lindong pun tampak takjub dan berkata, sungguh luar biasa, tempat ini tidak buruk, bahkan Kingzi juga membantuku. Dan cerita pun bersambung.